Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kali ini kita akan melakukan suatu perbandingan karena ada permintaan dari rekan-rekan yang sering menonton channel kami di sini Yengki Charlie itu Yengki India Zulu, meminta perbandingan antara Wearway UV8200 sama Wearcom WR88 Plus. Nah, kali ini bukan Wearway yang saya compare, tapi TYT UV8200 karena sama persis, tidak ada bedanya dengan Wearway 8200, UV8200 sama persis. Hanya beda merek saja, makanya saya compare langsung aja. Nggak perlu menggunakan Wearway karena kebetulan saya nggak punya Wearway-nya. Saya yang ada di saya itu TYT ya. Jadi nggak ada masalah, itu sama saja ya. Nah, kita compare dengan WR88 Plus. Bukan yang sport ya, tapi yang plus saja. Nah, apa saja perbandingannya yang akan mencolok di kedua radio ini, sehingga Anda bisa mengetahui mana yang worth it untuk Anda, mana yang sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Oke, mari sama-sama kita lihat perbandingannya dari dekat. Oke, sebelum kita melakukan perbandingan antara kedua radio ini, Wearcom WR88 Plus dan TYT TH UV8200, kita minum kopi dulu ya. Kita minum kopi dulu. Ini mudah-mudahan dengan kopi ini kita bisa menjelaskan lebih detail ya. Oke, kita minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Ada seruput kopinya. Sekarang kita akan melakukan perbandingan dari dekat. Kalau dari jauh sini kan kita nggak lihat jelas ya. Kita akan lakukan perbandingan dari dekat antara Wearcom WR88 Plus tapi disandingkan dengan TYT TH UV8200 yang sama dengan identik dengan Wearway UV8200. Mari kita compare dari dekat. Sudah ada dua buah radio. Yang satu Wearcom WR88 Sport Radio, WR88 Plus, bukan Sport Radio, sorry. Wearcom WR88 Plus yang nggak ada tulisan sport ini plus. Kemudian yang satunya adalah TYT TH UV8200 yang identik dengan Wearway UV8200. Ya sama persis, nggak ada bedanya. Kalau Anda lihat dari belakang, dari samping, dari atas, itu sama dengan yang diminta, itu Wearway UV8200. Sementara yang di samping ini adalah Wearcom WR88 Plus. Nah, mari kita coba lihat dari sisi perbandingan dulu. Yang pertama, kalau dari sisi layar kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa lihat. Nah, kalau untuk sebentar ini scrollnya kebuka ya. Kalau untuk Wearway bukan Wearway ya, TYT UV8200. Nah, seperti ini untuk menu-menunya ya. Jadi dia ada di sini menu-menunya. Kemudian untuk nah ini hanya satu band saja dibaca di depan layar, ini satu band saja, satu frekuensi aja untuk yang TH UV8200 ya. Ya bisa dual band juga, bisa dual standby, tapi kayaknya mubazir layarnya penuh seperti itu ya, satu saja. Kalau yang ini kita bisa lihat untuk yang Wearcom langsung terlihat dua frekuensi di sini dan ya bisa terlihat jelas ya. Kemudian ini ada level volumenya. Kalau di sini kalau yang Wearcom WR88 Plus ini nggak ada signal strength-nya. Namun kalau yang di sini TH8200 ada ya. Namun keduanya mempunyai kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Speakernya
Kalau untuk yang Welcome WR88 Plus memang lebih pelan sedikit dibandingkan TYT UV8200, namun kualitas suaranya yang dihasilkan WR88 Plus lebih baik ya untuk kualitas speakernya. Kemudian di sisi tombol PTT ya. Di sisi tombol PTT, kelebihan dari Welcome 88 Plus Welcome 88 Plus itu adalah dual PTT ya. Sementara untuk yang TH UV8200 itu hanya satu PTT. Di sini ada dua PTT ya, atas bawah. Jadi ketika kita mencet yang di bawah, maka yang di bawah yang berfungsi. Misalnya ini yang di bawah yang transmit ya, seperti itu ya. Oke. Di samping itu untuk di atas sama ya. Di sini ada tombol on off volume. Dan ini rotary sama dengan Welcome juga, ini ada roterinya ya. Kemudian dari segi antena ya, kalau dari segi antena untuk TH 8200 TYT ini lebih baik untuk antenanya, untuk di frekuensi amatir maupun di frekuensi rapi ya, itu bagus ya. Kemudian kalau untuk yang Welcome WR88 Plus ini antenanya harus diganti karena terlalu di bawah, 130 MHz jadi terlalu di bawah. Jadi harus diganti supaya bisa mancar dengan baik ya. Nah, itu dari sisi depan yang bisa kita lihat. Nah, ini tombol-tombolnya. Untuk menu-menunya nanti Anda silakan lihat di review saya untuk TYT TH UV8200, dan untuk Welcome menu-menunya ada juga di Welcome WR88 Plus ya, bisa dilihat di situ menu-menunya. Nah, satu lagi keunggulan dari Welcome WR88 Plus, dia mempunyai mode ANC, yaitu audio noise cancelling ya, audio noise cancelling, yaitu bisa meredam noise yang ada di sekitar kita ya. Misalnya kita di tengah kemacetan, di situ ribut, tapi suara kita fokus di suara kita, di yang berisik-berisik tadi nggak kedengaran, atau di depan kipas angin suara angin itu akan hilang dan suara kita fokus ya ada di radio ini. Nah, itu keunggulannya untuk Welcome WR88 Plus. Sementara untuk yang TYT itu tidak ada. Nah, kalau untuk dari modulasi keduanya sama, identik. Untuk modulasi mic-nya sama ya. Nah, kalau dari segi baterai, mari kita lihat untuk baterainya dari keduanya. Ini saya akan buka dulu untuk yang TH UV8200. Nah, di sini TH UV8200 mengusung baterai 2200 mAh. Ya, di sini kategori radionya radio 10 watt, tapi dia mengusung baterai 2200 mAh setipis ini ya. Kemudian kalau untuk yang Welcome WR88 Plus Sport Welcome Plus kok saya ngomong sport terus ya. Sementara untuk yang Welcome WR88 Plus itu dia mengusung baterai 3600 mAh. Kita bisa lihat perbedaannya memang sangat mencolok. Untuk ketebalannya saja itu sudah berbeda antara Welcome WR88 Plus sama TH UV8200 ya. Kita lihat di sini 2200, di sini 3600. Jelas untuk yang Welcome WR88 Plus bisa bertahan lebih lama dibandingkan untuk TH UV8200 karena dia mempunyai kapasitas baterai yang lebih besar ya. Jadi di situ lebih kuat daya tahan baterainya ya. Nah, dari sisi casing untuk pendinginnya, Anda bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini beda bahannya ya. Kalau di sini saya lihat untuk yang Welcome WR88 Plus ya, itu aluminium nih ya, aluminium. Sementara kalau yang di sini TH UV8200 dia agak mengkilat ya. Sepertinya ada campuran di sini, dan kalau aluminium kayaknya bukan seperti ini warnanya ya. Tapi kalau aluminium seperti ini nih ya. Tapi entah bahannya apa, yang jelas kalau menurut saya untuk penyaluran dingin saya rasa lebih baik yang ini ya, Welcome WR88 Plus. Dan
yang lain-lainnya sama ya. Besarnya hampir sama, tapi kayaknya di UV 8200 memang agak lebih besar sedikit pendinginnya dibandingkan yang Wearcom WR88+. Oke. Nah, untuk cara untuk masukin untuk belt clipnya juga sama persis ya. Memang kadang-kadang teman-teman agak kesulitan ya masukin seperti ini, tapi ini cukup bagus untuk melindungi belt clipnya supaya tidak cepat lepas ya. Oke, kita pasang kedua baterainya, dan ini sudah saya cas full dua-duanya supaya kita bisa mengetahui powernya yang dikeluarkan dari kedua radio ini ya. Karena teman-teman minta perbandingan antara kedua radio ini ya. Untuk yang untuk yang THUV 8200 dan yang Wearcom WR88+. Nah, ini dia masalah pemasangan baterai. Pemasangan baterai lebih mudah untuk masang baterainya WR88+ Sport Radio. Kalau ini ya, ini harus dipaskan dulu. Kalau sudah pas baru ditekan, baru dikancing ya. Agak sedikit merepotkan memang, tidak langsung seperti ini ya. Nah, kalau untuk masalah ketahanan air, saya rasa saya pernah mengetes ya. Kalau yang untuk TYT ini saya belum pernah saya celupin, tapi saya kurang yakin kalau yang untuk TYT saya celupkan. Tapi kalau anti air, anti hujan oke ya. Tapi kalau celup belum tentu ya, karena ini saya masih ragu-ragu kalau untuk TYT. Tapi kalau yang untuk Wearcom WR88 sudah kita coba tes, kita celupin ya. Meskipun itu jangan disengaja teman-teman. Kalau saya kan memang saya harus tes ya, sekitar berapa menit itu nggak ada masalah untuk yang Wearcom WR88+. Dan untuk Anda sekali lagi kalau mempunyai radio yang anti air atau waterproof, itu di sini kuncinya. Kalau Anda sudah pernah membuka ini, Anda harus kancing rapat-rapat, ini ditutup rapat-rapat supaya ini tidak ada masuk air, karena di sini ada sealnya yang sangat-sangat menentukan. Jika Anda salah menutupnya, maka dia akan masuk air ke dalam saluran ini, karena di sini ada lubang jack audio untuk mikrofon dan headphone ya. Dua-duanya sama, ada pengancingnya karena dia termasuk radio waterproof ya. Oke, sekarang kita akan menguji untuk power output dari kedua radio tersebut ya. Kalau untuk yang lain-lain sudah nanti bisa Anda lihat untuk di reviewnya, karena ini kita yang pokok-pokok aja ya. Paling kita akan tes power dan nanti resipnya. Udah itu aja. Yang lain-lainnya nggak usah kita tes ya. Sehingga kita bisa mengetahui mana pilihan yang Anda inginkan. Nah, untuk harganya Wearcom WR88+ lebih murah dibandingkan TYT THUV 8200. Tinggal Anda menentukan saja yang mana Anda pilih ya. Oke, setelah kita pasang, sekarang saya akan ngetes dulu untuk yang TYT V8200 ya. Di sini sudah ada memori satelit yang siap untuk kita tes. Dan semua memori satelit saya pasang di high power sehingga kita bisa langsung mengujinya di high power saja tanpa harus kita masuk di low powernya. Nah, ini saya pasang dulu untuk kabelnya ke belakang. Untuk kabel SWR-nya. Nah, setelah kita pasang kabel SWR-nya, maka kita akan tes untuk powernya. Ini saya akan tes di VHF-nya dahulu ya. VHF dahulu. Kita akan tes di satelit IO86. Di sini high power sudah tertulis. Nah, kita akan tes untuk high power-nya. Di sini ada skalanya adalah 10 watt. Kita ganjel ya, biar bisa kelihatan jelas ya. Ini skalanya 10 watt. Kemudian ini power dan ini forward. Oke, kita tes untuk TYT THUV 8200 dan ini identik dengan Wearcom UV 8200. Kita lihat ya, berapa watt yang dia keluarkan. Nah, di situ hampir 10 watt ya. Ya, kita anggap aja 10 watt ya. Nah, 9 watt lebih dikit. Ya, anggap aja 10 watt untuk di VHF-nya. Nah, sekarang kita masuk ke UHF-nya. Kita masuk ke satelit AU92 atau AU91. Ya, AU91 aja yang biasanya kita pakai AU91. Nah, kita lihat. Untuk AU91 dia bisa keluar berapa di UHF-nya? Di 435, 250 kita lihat.
Nah, di sini keluar 7 watt ya. Kita lihat. Ya, keluar 7 watt untuk TYT THUV 8200. Oke, kita beralih ke Wercom WR88 Plus. Kita lihat bagaimana performa dari Wercom WR88 Plus untuk mengeluarkan power. Nah, kita lihat ini Wercom WR88 Plus sudah standby. Oh, baru kita hidupkan, sorry tadi. Nah, kita akan coba di satelit yang sama di IO86 terlebih dahulu, tombol PTT-nya yang di atas. Kita tes. Kita lihat berapa keluar dari Wercom WR88 Plus. Ya, 10 watt lebih untuk VHF. 10 watt lebih ya. Sekarang kita coba masuk ke UHF ya. Kita masuk ke UHF. Nah, ini AO91, ini high. Kita coba 435250 di UHF untuk Wercom WR88 Plus. Berapa keluarnya? Ya, 10 watt juga. Ya, 10 watt. 10 watt. Kalau tadi VHF-nya 10 watt lebih sedikit, ini 10 watt kurang dikit sekali. Jadi anggap aja 10 watt ya. Jadi UHF VHF-nya tetap steady 10 watt untuk Wercom WR88 Plus ya. Kalau ini tadi UHF-nya 7 watt, UHF-nya ya 7 watt, sementara VHF-nya itu bisa di 10 watt. Jadi 10 7 watt. Oke, untuk yang TYT UV 8200. Nah, sekarang kita akan mencoba kepekaan resip dari kedua radio ini ya. Kita lihat, sekarang kita pasang antenanya supaya langsung aja kita coba. Kita tes pasang antenanya. Di sini antena dari dari TYT THUV 8200 ini cukup bagus ya. Udah pernah kita tes. Cuman dia masangnya kok dratnya agak sedikit miring-miring ya. Oke, udah terpasang. Nah, sekarang kita coba hidupkan. Kemudian ini juga yang untuk Wercom WR88 Plus kita pasang juga untuk antenanya. Jadi kita mau tes seberapa peka radio ini untuk menerima seismograf di dalam ruangan ini. Oke, kita udah pasang. Kita coba. Sekarang kita mulai dari yang TYT dulu ya. Kita keluar. Kita pencet agak lama. Ini kayaknya ya, saya lupa ya. Nah, kita pencet ini, kita ketik 165810. Oke. Ini squelnya udah 1 ya. Jadi saya buka volumenya agak full, setengah ya. Oke, kita buka 2 ya. Saya putar-putar di ruangan ini. Ya, bisa tapi putus-putus ya. Oke, bisa. Nah, sekarang saya coba untuk yang WR88 Plus. Kita pindah ke bawah aja ini langsung. 165810. Oke. Nah, saya pindah-pindah bunyi terus ya. Ya, oke. Lebih smooth ini, agak lebih peka ini ya. Kalau sekarang kita buktikan di antena luar. Di antena luar untuk yang Wercom WR88 Plus. Untuk seismograf kita tes pakai antena luar. Ya, langsung bunyi ya. Pasang antena luar langsung bunyi untuk Wercom WR88 Plus. Oke, kita matikan. Sekarang kita coba untuk yang ini TYT THUV 8200 ya. Kita pasang konektornya. Nah, kita coba. Oh ya, sama, bisa teman-teman ya.
Jadi TYT TH UV 8200 juga bisa meresip dengan baik. Cuman ketika menggunakan antena bawaannya, dia resipnya agak sedikit di bawah Wercom WR88 Plus. Ya, itu ada sedikit bunyi kersek. Kita coba lagi untuk yang WR88 Plus. Apakah ada bunyi kersek atau bersih? Kita lihat. Ya, sama ya teman-teman. Sama, tapi agak sedikit tipis ya, sedikit tipis. Ini kayaknya lebih bersih untuk resipnya dibandingkan ini ya, agak sedikit lebih tipis bersih ya. Jadi artinya kedua radio ini oke lah untuk bisa kita pakai resip di terestrial. Namun ketika saya coba di satelit ya, untuk meresip langsung satelit AU91 menggunakan radio ini nggak bisa ngeresip. Ini nggak bisa ngeresip. Tapi kalau IO86 ini bisa ngeresip. Jadi ini masih bisa meresip di AU91, ini nggak bisa ngeresip. Artinya ketika kita menggunakan antena yang lebih kuat lagi untuk meresip satelit, karena satelit jaraknya antara 3.000 sampai 4.000 km dari posisi kita, ternyata WR88 Plus lebih peka dibandingkan TYT ini. Artinya ini bisa meresip sinyal di VHF ketika kita naik ke atas atau di tempat yang terbuka, dan tentunya meresipnya sangat jauh, sekitar 3.000 km. Ini masih bisa, ini sudah nggak kedengaran ya. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan Anda bisa simpulkan sendiri mana yang Anda pilih ya. Dari kedua ini tentunya punya keunggulan masing-masing ya, dan tentunya pilihan itu jatuh pada Anda semuanya, sehingga Anda bisa menentukan mana yang Anda pilih antara kedua radio ini. Ini softwarenya ada di website TYT, Anda bisa ambil. Kemudian Wercom juga Anda bisa menggunakan WRW, Anda bisa menggunakan software dari TYT ini ya, TH UV 8200. Kemudian kalau yang Wercom, meskipun tidak ada di online atau di mana di website, tapi softwarenya free. Untuk Wercom ini softwarenya free. Anda bisa minta ke toko atau ke yang menjualnya radio Wercom WR88 Plus. Jadi ini softwarenya free, bisa diminta atau bisa di download di teman-teman yang mungkin mau nge-share ya. Kalau ini juga ada di website. Oke, sekira itu aja dari saya untuk perbandingan singkat antara kedua radio ini. Oke, itu dia perbandingan antara TYT TH UV 8200 ya, yang ini, atau ini identik dengan WRW UV 8200, dan ini adalah Wercom WR88 Plus. Jadi itu dia perbandingan yang sudah kita lakukan bersama, dan videonya memang panjang sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya, karena saya harus menjelaskan. Kalau kita singkat-singkat nanti Anda juga kurang memahami ya. Tapi buat orang yang ada di luar mungkin nggak paham, tapi ya mudah-mudahan dengan apa yang kita praktekkan tadi mereka bisa paham ya. Karena kadang-kadang teman-teman yang ada di luar juga pingin melihat compare seperti ini, bagaimana hasilnya ya. Oke, sekian saja dari saya untuk mengcompare dua buah radio antara TYT TH UV 8200 atau identik dengan WRW UV 8200 dibandingkan dengan Wercom WR88 Plus ya. Jadi kita ambil sisi Wercom WR88 Plus saja, karena kalau kita sandingkan dengan sport nanti nggak seimbang, karena sport sudah mempunyai fitur yang lebih banyak dibandingkan yang ini. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat sehingga Anda bisa melakukan pemilihan sebuah radio yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.